Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 2. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita boleh belajar kisah Paskah atau sekitar Natal ya, tentang bagaimana Allah menyertai di tengah ketakutan. Natal telah berlalu, Yesus telah lahir. Tetapi kalau kita melihat di dalam Injil, kita tidak langsung melihat bagaimana Injil membicarakan tentang damai dan aman. Ini terhadap bayi Natal itu sendiri. Justru sebaliknya yang terjadi, kisah Paskah Natal dibuka dengan ancaman yang nyata dan serius. Ancamannya ini. Siapa itu? Apa itu ancamannya? Ancamannya itu adalah Raja Herodes yang ingin membunuh anak itu, bayi Natal itu. Ancamannya adalah penguasa dunia ini, orang yang berkuasa di dunia ini, ingin membunuh bayi Natal itu. Saudara, keluarga Yusuf dan Maria tidak disambut dengan kenyamanan, melainkan dipaksa mengungsi, meninggalkan rumah, dan hidup sebagai orang asing tentunya, pendatang di negeri asing. Sudah ini satu gambaran, satu kisah yang menghancurkan gambaran romantis tentang iman. Satu kisah yang menghancurkan gambaran yang begitu indah tentang iman. Kehadiran Allah ternyata tidak serta-merta menghapus bahaya. Padahal gambaran kita, ketika Allah hadir, tidak ada bahaya. Tapi gambaran di sekitar Natal justru memperlihatkan Allah hadir tidak serta-merta menghapus bahaya. Keselamatan tidak berarti hidup bebas dari ketakutan. Sekali lagi, keselamatan tidak berarti hidup bebas dari ketakutan. Sudah perhatikan di dalam kisah ini, Maria dan Yusuf harus mengambil keputusan cepat. Pada waktu malam mereka Yusuf mendengar atau mendapatkan peringatan itu, dia harus mengambil keputusan cepat di tengah malam yang gelap itu dan penuh resiko. Apa itu? Melarikan diri pada malam hari tanpa kepastian masa depan. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Injil berbicara jujur kepada keluarga kita hari ini. Saya berkait-kaitkan dengan keluarga karena memang topik
atau tema Natal kita tentang keluarga. Banyak keluarga Kristen mengalami hal yang sama. Setelah berdoa, masalah tidak langsung selesai. Tekanan ekonomi masih juga menghimpit. Relasi masih juga tegang. Kesehatan mental masih rapuh. Ketakutan tidak begitu lenyap. Segala sesuatu yang mengkhawatirkan tidak tiba-tiba lenyap oleh karena iman kita. Dan saudara, saya sering kali merenung Natal dan akhir tahun itu begitu berdekatan. Dan saya selalu melihat, membayangkan dimanapun saya melayani. Minggu setelah Natal, itu biasanya sunyi senyap. Masa malam tutup tahun, itu juga suasana yang senyap. Penuh kekhawatiran. Penuh kadang ketakutan, kecemasan. Sekalipun ada memang orang-orang yang optimis. Tapi ini menggambarkan suasana pasca Natal itu dalam cerita Kristus. Ada satu ancaman, ada satu tekanan, ada satu paksaan. Sehingga bayi Yesus sendiri harus meninggalkan tempat, pergi mengungsi. Dan keputusan itu diambil Yusuf. Tindakan itu begitu cepat setelah mendengar atau mendapat arahan dari Tuhan. Saudara, Injil tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ancaman. Injil menjanjikan Allah menyertai di tengah ancaman. Sekali lagi, Injil tidak menjanjikan kita hidup tanpa ancaman. Tetapi Injil menjanjikan bahwa Allah menyertai kita di tengah ancaman. Saudara, perhatikan cara Allah bekerja. Ia tidak menjelaskan seluruh rencananya kepada Yusuf. Ini bukan hanya ini. Baru yang lalu cerita tentang Yesus, Yusuf juga bingung. Tapi ya, dia karena Tuhan memerintahkan, dia ambil Maria sebagai istrinya. Sekarang bayi itu sudah lahir, dia dapat lagi perintah yang juga bingung. Bingung dalam pengertian gak detail. Tapi perhatikan di sini. Yusuf, sekalipun petunjuknya tidak begitu jelas, maksudnya tidak clear, tidak jelas, nggak lengkap begitu ya, tetapi Yusuf taat. Ketika firman Tuhan bilang, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir. Sudah perhatikan, kan nggak begitu jelas kan mau ngapain. Tapi sekalipun tidak begitu jelas, dalam kebimbingan yang cukup untuk dalam kebimbingan itu, dalam bimbingan yang tidak jelas itu pun, jadi dalam kebimbangan kita, tapi dalam bimbingan yang tidak jelas itu pun, orang yang beriman tetap melangkah untuk mengikuti bimbingan itu. Sudah, saya ketika membaca firman ini, iya, luar biasa Yusuf itu. Iya, luar biasa Maria itu. Sekalipun tidak begitu jelas, nggak detail, mau ngapain di sana, kemana, apa nggak detail kan? Tapi dia pergi. Saudara, iman tidak dipahami sebagai pelarian dari realitas. Jadi orang beriman bukan orang yang lari dari kenyataan, tetapi orang yang memiliki kekuatan untuk menghadapi realita bersama Allah.
Jadi iman itu tidak lari dari realita, tapi justru memiliki kekuatan untuk menghadapi realita itu bersama Tuhan. Kasih karunia Allah menopang kita bukan dengan mengangkatnya keluar dari dunia, tetapi dengan berjalan bersama Allah di tengah dunia yang berbahaya ini. Saudara, pasca Natal, banyak keluarga hidup dengan rasa tidak aman, takut akan masa depan, takut gagal, takut tidak sanggup bertahan. Bukankah ini gambaran menjelang akhir tahun dan akan memasuki tahun baru? Tapi kisah bagaimana Yusuf dan Maria membawa Yesus lari ke Mesir itu mengingatkan kepada kita, takut tidak selalu berarti tidak beriman. Tetap beriman. Yang menentukan adalah apakah saya dan saudara tetap melangkah bersama Tuhan di tengah ketakutan itu. Apakah saya dan saudara tetap melangkah bersama Tuhan di tengah ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan kita? Itu yang lebih penting. Tuhan, apakah di tengah kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan aku mengakhiri tahun 2025 ini, aku tetap berjalan bersama Engkau? Allah yang menyertai keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus tentu Allah yang sama menyertai keluarga kita hari ini. Di tengah kecemasan, keputusan yang sulit, dan jalan hidup yang belum jelas ujungnya, Tuhan Allah menyertai kita. Saudara, beberapa pertanyaan untuk kita. Ketakutan apa yang sedang membayangi saudara hari ini? Ketakutan apa? Menyangkut hidupmu pribadi, menyangkut keluargamu. Ketakutan apa? Kekhawatiran apa? Saya dan saudara pasti punya kekhawatiran tentang keluarga. Yang kedua, di bagian mana kita merasa hidup kita tidak aman meski sudah berdoa? Dalam bagian apa? Dan yang ketiga, terakhir, langkah kecil apa yang Tuhan minta untuk kita ambil hari ini? Langkah kecil apa? Meski hal itu belum jelas, kalau Tuhan ingin saya dan saudara lakukan, mari kita lakukan. Sebagaimana Yusuf dan Maria begitu taat akan apa yang Tuhan kehendaki untuk lakukanlah. Untuk dia lakukan. Sembah Tuhan, kami menyembah Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Ku sembah Kau,
sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Allah yang setia menyertai kami, mengakui bahwa hidup kami sering kali terasa tidak aman. Kami sering merasa takut akan masa depan. Kami sering merasa khawatir, cemas akan keluarga kami. Kami takut mengambil keputusan dan takut kehilangan pegangan. Namun kami belajar percaya Engkau tidak meninggalkan kami di tengah ancaman. Bimbinglah langkah kami satu persatu. Cukupkan kekuatan kami untuk hari ini. Dan ajari kami tetap percaya meski rasa aman itu belum pulih sepenuhnya. Ajari kami untuk kami boleh belajar seperti Yusuf dan Maria, yang sekalipun petunjuk darimu tidak begitu jelas, tetapi mereka tetap taat mengikuti petunjuk itu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap hidup percaya bahwa Engkau akan menyertai kami, bahkan ketika kami menghadapi ancaman sekalipun. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menyertai kami di tengah ketakutan, kami berdoa.